Istilah jamur itu adalah perpanjangan kata dari jarang dijemur. Ternyata bertani itu nggak sesusah itu gitu loh. Kalau bertani yang lain harus mencangkul di ladang segala macam, ini enggak. Ini kalian bisa lakukan dengan space yang 3x3, 2x3, bahkan ekstrimnya mungkin ya 1x2 itu udah bisa. Ini kan kita lagi ada di teras nih Pak Imam. Karena teman-teman yang nonton ini perlu tahu nih, karena kita ada bersama salah satu petani, itu petani teras Pak Imam ini. Nah Pak Imam, mungkin kita bisa ceritakan nih Pak Imam kepada teman-teman yang nonton di sini, apa sih jamur tiram ini, Citayam, yaitu petani teras. Oke. Jadi sedikit saya informasikan mengenai kenapa namanya jamur tiram Citayam petani teras. Gitu. Sebenarnya gini. Kalau jamur tiram itu kan produknya dia sendiri, produk kita sendiri Mas ya. Terus kemudian Citayamnya itu adalah identitas kota, atau mungkin orang lebih kenalnya dulu di Citayam nih saya bikin gitu ya. Terus kemudian petani teras ini adalah ya itu nama brand kita sendiri gitu bahwa semua produk yang kita hasilkan ini ya petani teras, karena jamur tiram yang saya budidaya ini itu berawal dari teras rumah saya sendiri gitu. Awal pertama kali saya budidaya jamur tiram yaitu di belakang sini nih dulu gitu. Dan yang mana ini hanya ukuran paling sekitar 3x3 kalau nggak salah, itu bisa menampung sekitar 2000 backlog jamur tiram gitu Mas Fatul. Jadi itu ya, kalau misalnya ada yang nanya kenapa petani teras gitu ya, memang kita ini mulai dari benar-benar dari teras. Berawal dari teras benar. Dan poin yang bisa saya sampaikan adalah ternyata bertani itu nggak sesusah itu gitu loh. Kalau bertani yang lain harus mencangkul di ladang segala macam, ini enggak. Ini kalian bisa lakukan dengan space yang 3x3, 2x3, bahkan ekstrimnya mungkin ya 1x2 itu udah bisa. Dan tentu dengan space segitu ya quantity yang akan dihasilkan juga menyesuaikan. Oke. Jadi emang untuk budidaya sendiri yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua adalah kita bisa melakukan budidaya pertanian itu tidak harus di lahan, mungkin bisa mengambil sesuatu di teras yang dilakukan oleh Pak Imam ini. Nah Pak Imam, untuk budidaya jamur tiram Citayam ini atau disebut petani teras ini Pak Imam sudah mulai sejak kapan nih Pak? Sebenarnya ini belum lama sih Mas. Belum lama? Iya belum lama, karena kalau backgroundnya sendiri memang saya sendiri tuh suka nanam-nanam gitu ya. Oh, sudah hobi ya? Dulu di halaman atau teras rumah saya ini ada pohon mangga, pohon durian segala macam gitu ya. Pohon sawo gitu-gitu lah. Tapi terus udah kita rapikan, kita tebang segala macam, dan juga saya mencari hal-hal yang lebih simple aja nih gitu, untuk ini menyalurkan hobi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk lahan segala macam gitu ya, itu memang kita nggak perlu lahan yang luas gitu, seperti yang saya bilang tadi gitu. Makanya lebih beradaptasi dengan lingkungan sekarang. Sekarang kalau kita tinggal kan di Jabodetabek, untuk cari lahan yang luas kan juga susah sih. Nah, kalaupun ada juga sewanya mahal kan gitu ya. Kos lebih banyak pasti memang. Jadi pilihlah yang bisa di tempat yang lebih sempit ataupun yang masih tempat yang terbatas, itu jamur tiram ini ya. Iya, artinya kita memanfaatkan lahan yang ada, gitu. Mungkin kan teman-teman harus tahu juga nih gimana cara awal budidaya jamur ini dimulai nih Pak Imam. Mungkin kan udah lihat nih teman-teman semua di sini udah ada contoh yang dibawa Pak Imam langsung, di mana awal pembibitannya terus sampai tahap panennya nih Pak Imam. Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara budidaya jamur, ini tuh kita seperti memanfaatkan limbah yang biasanya kita buang, nggak terpakai. Gitu ya. Itu kita manfaatin dan ternyata bisa menghasilkan sayuran yang sangat segar. Gitu. Contoh ya, bahan baku yang kita gunakan untuk, ini namanya backlog Mas ya. Backlog. Oh iya. Jadi di dalam satu backlog ini itu bahan utamanya tuh ada serbuk gergaji. Ya, serbuk gergaji kayu itu Pak? Iya, serbuk gergaji kayu. Nah, serbuk gergaji, terus kemudian dia difermentasi dengan nutrisi yang lain, yaitu di dalam sini ada
satu serbuk gergaji, yang kedua itu bekatul ya. Terus kemudian yang ketiga itu bisa menggunakan apa namanya? Jagung yang sudah dihaluskan gitu ya. Terus kemudian yang ketiga ada kita menggunakan kapur. Kapur gamping. Tapi kalau susah pakai kapur dolomit juga bisa. Tapi kalau biasanya saya pakainya kapur gamping gitu. Nah, terus kemudian keempat bahan tadi diaduk. Kalau memang kita nggak ada mesin mixer ya kita bisa aduk manual aja. Manual. Terus kita campur air, gitu sehingga setelah campur dengan air, nah sampai kita airnya itu kita lihat bahwa ini sudah menyatu, bisa menyatu nih. Kalau kita ambil, kita genggam menyatu dan nggak basah. Artinya nggak netes kalau kita peres gini nggak netes air. Iya, tapi ketika kita lepas begini dia masih bentuk bulat. Nah, gitu. Jadi itu yang kita pakai limbah gitu kan, limbah serbuk gergaji. Nah, terus kemudian setelah itu dijadiin satu, beres diaduk, kemudian kita fermentasi dalam 1 malam. Ya, dalam 1 malam. Keesokan harinya kita masukkan ke dalam plastik ini. Oh, oke. Jadi pas setelah itu tercampur nggak langsung dimasukin dulu ya, Pak? Belum, ya. Fermentasi dulu. Gitu. Nah, setelah itu baru kita masukin ke dalam plastik dan kita press. Ini makanya ini nggak ada keras kan? Iya. Nah, keras. Ini kita press. Nah setelah kita press, kemudian mesin pressnya tadi ada di belakang sana. Nah, kemudian kalau untuk kita masih menggunakan alat tradisional pressnya jadi manual. Artinya ini untuk teman-teman yang memang mau yang low budget gitu ya. Sebenarnya nggak perlu pakai mesin pun juga nggak apa-apa gitu. Mau di press manual pakai tangan gitu ya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Ini kan fungsinya hanya untuk memadatkan. Ya, Pak. Terus kemudian setelah di press begini kita pasang cincinnya nanti kita tutup juga, sebenarnya ada tutup cincin ini. Setelah beres kita masukin ke dalam drum. Kalau ini kan kita masih pakai alat yang sangat-sangat tradisional gitu. Kita pakai drum, kita susun di bawah drumnya itu kita kasih air. Terus paling bawah itu kita kasih rak pakai kayu sedikit yang mungkin ukurannya sekitar 10 cm dari paling bawah. Kemudian ini kita susun sampai ke atas itu full, nah sekitar mungkin muat 75 backlog. Kemudian kita tutup atasnya. Nah, bawahnya kita rebus, kita steam. Steamnya menggunakan ini berarti? Iya, benar. Berapa lama steam? Steamnya itu bisa kurang lebih 8 jam. Setelah terus menerus? Dan menggunakan suhu 100 derajat Celcius. Gitu. Apa sih yang bisa kita dapatkan dalam bentuk panen nih Pak Imam? Nah, Pak Imam tuh setelah selesai perawatan ini, Pak Imam panennya bagaimana tuh Pak? Oke, nah ini uniknya Mas ya. Kalau kita bandingkan untuk tanaman-tanaman lain ya, sayur-sayuran yang lain, mereka panen mungkin bisa dibilang kayak harus umur 14 hari misalnya gitu. Iya. Bahkan 1 bulan baru panen. Nah kalau jamur Mas, setelah dia masuk masa tumbuh, terus kemudian dia bisa panen, itu kita itu bisa panen setiap hari Mas. Iya, jadi menariknya di sana. Jadi kalau misalnya kita bicara, saya pengen tani yang duitnya itu bisa dapat tiap hari, gitu. Ya ini jawabannya. Jamur, benar gitu. Jadi kalau saya biasa panen tuh saya lakukan 3 kali Mas. 3 kali sehari. Iya, karena untuk mencegah adanya terlalu basah, terus kemudian lewat usia panen gitu ya. Jadi itu, dan juga kita memang menjaga untuk standar jamur itu masih tetap fresh. Gitu. Jadi karena pelanggan saya ini ada yang jamur minta dikirim jam 7 pagi gitu ya. Tentu ini jam 5 pagi saya panen Mas. Panen dulu. Jam 5 pagi saya panen, terus kemudian setelah itu kita siangi sebentar supaya kadar airnya berkurang, menguap gitu ya. Nah, terus kemudian setelah itu kita packing, jam 7 kita siap langsung kirim. Siang juga sama, sore pun juga sama. Jadi sehari itu kalau bisa dibilang petani nggak perlu nunggu lama-lama ya ini. Tiap hari panen, tiap hari kita terima uang. Langsung ya Mas, sehari 3 kali dah Pak. Betul. Nah. Itu kondisinya yang siap panen kayak apa nih Pak contohnya Pak? Kalau yang siap panen itu gini, ini kan simpelnya ya. Kalau ini misalnya ini jamur usia 2 hari, ya kan. Nah, kenapa dia dinamakan jamur tiram Mas? Karena atasnya ini ya setengah bulatan ini kayak tiram. Tahu kan tiram yang dilihat kan ya mirip seperti ini, nah makanya ini dinamakan jamur tiram. Ya. Nah
mungkin kalau yang siap panen itu adalah kakaknya ini nih yang sudah Lebih ini kan, lebar iya, lagi. ini kan masih ada lengkungan ke bawah. Iya. Ya, ini kalau misalnya lengkungan ke bawahnya sudah habis, itu siap Bisa panen. panen. Ini udah kayak lebar banget ya Pak. Nah, benar. Itu biasanya tergantung permintaan macam-macam ya. Kalau baby mushroom itu ya ini, misalnya ini ada orang yang minta baby, nah, itu kita tentu harganya lebih mahal. Iya Pak. Ya karena timbangannya lebih kecil ya kan gitu. Nah terus kalau yang ini kategori ini juga masih baby ya. Tapi ini biasanya masuk kalau untuk yang segini masuk ke restoran. Ya kalau misalnya untuk yang ini bisa dipakai sup atau dipakai tumis. Ini enak nih gitu. Kalau memang yang jamur crispy, Ya, dia maunya yang lebar. Lebar. Iya bener-bener lebar. Kalau bisa yang bener-bener apa ya? Kadang suka ada yang pecah gitu. Nah ini artinya udah bener-bener mekar sempurna nih. Gitu. Ya. Itu begitu. Jadi kita benar-benar menyesuaikan dengan keinginan pasar, tapi harganya pun pasti beda. Jadi kalau bisa disimpulkan berarti yang ada yang dipanen 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi itu semuanya bisa dipanen ya Pak? Bisa. Oke. Nah, teman-teman semua menarik banget kan untuk budidaya jamur tiram yang tempatnya simple, terus cara kemudian juga gampang dan panennya juga bisa dilakukan berkali-kali ya Pak Imam. Cocok banget untuk para teman-teman semua yang bekerja di Jabodetabek dan ingin budidaya pertanian, yaitu salah satu jamur tiram. Kalau mau buat cara budidaya mungkin bisa hubungi Pak Imam, atau mau butuh jamurnya bisa datang ke Pak Imam juga. Budidaya sudah, panen sudah, olahannya nih Pak Imam. Olahannya bisa dibuat apa aja deh Pak Imam, jamur tiram ini? Oke, jadi yang pertama nih ya, customer kita itu ada 3 macam nih sebenarnya. Kalau yang sekarang ini ya, Yang pertama itu adalah tentu tetangga sekitar yang memang untuk dikonsumsi, untuk dimasak. Yang kedua ini untuk ke pedagang yang ada di pasar. Ya. Yang ketiga itu untuk diolah jadi jamur crispy. Ada yang diolah jadi sate jamur gitu. Bahkan di awal-awal dulu saya itu pernah punya sekitar 2 outlet untuk jualan jamur crispy gitu. Ambil dari sini Pak? Iya, jadi kita panen sendiri terus kemudian kita olah. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ternyata permintaan untuk jamur mentahnya ini sangat banyak gitu, sehingga saya sendiri pun tidak bisa mengalokasikan untuk kita jual jamur crispy. Sehingga jamur crispy yang sekarang saya olah itu saya jual hanya berdasarkan demand aja, begitu ada permintaan baru kita buatkan, kemudian kita kirim. Nah tadi kita udah ngomongin jamur terus Pak Imam, Pak Imam kayaknya punya istilah tersendiri Pak, jamur nih Pak. Kayaknya yang perlu dikasih tahu sama teman-teman di rumah nih Pak. Jamur apa sih Pak? Jamur itu sebenarnya gini, kalau ini yang saya dapat kata-kata ini juga dari orang-orang tua yang dulu-dulu ya. Istilah jamur itu adalah perpanjangan kata dari jarang dijemur gitu. Makanya kalau suka orang tua nih zaman dulu kamu tuh apa namanya bajunya basah jangan ditaruh situ, harus dijemur dulu atau handuk ini nanti jamuran gitu ya kan. Artinya kan jamur itu adalah jarang dijemur. Handuk basah taruh kasur, taruh ini kan dimarahin pasti kita ya, jangan. Harus dikeringkan supaya tidak berjamur gitu Pak. Jadi pokoknya kita ini deh Pak, ingin mencoba olahan jamur tiram ini Pak Imam. Jadi kita ingin mencoba salah satu olahannya yaitu jamur crispy ya Pak Imam. Ada jamur crispy, mungkin ada tumis, ada kita bisa sate. coba banyak nih ya Pak ya. Nanti kita ada coba tiga jenis ya. Yang bisa kita makan langsung dari dan hasil panen langsung juga ya Pak? Langsung panen, kita petik. Bahkan ada beberapa customer nanti yang misalnya tertarik gitu ya, pengen datang ke sini, pengen merasakan sensasi metik jamur sendiri, silakan monggo. Gitu. Jadi kita persilakan gitu. Pokoknya dipersilakan banget untuk datang ke petani jamur tiram Citayam ini. Iya. Ya, jadi teman-teman semua kita langsung ke sesi pengolahan jamur tiram. Untuk sesi pengolahan jamur tiram ini akan ditemani oleh salah satu rekan saya juga, yaitu Mbak Ninik. Yuk kita langsung ke pengolahan jamur tiram Pak Imam. Yuk. Siap, mari.